Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis film berjudul Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis. Tapi sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dwi Rahma Syarifah dengan NIM F1C024173. Nama saya Nisrina Salma Ramadhani dengan NIM F1C024151. Capek pura-pura bahagia, capek pura-pura kalau keluarga ini baik-baik aja. Gue selalu nge-keep apa yang gue rasain sendiri. Gak akan ada yang tahu kecuali diri gue sendiri. Dan akhirnya ada satu kejadian di hidup gue terbentur dan terbentuk. Yang bilang ayah sama ibu ada masalah tuh siapa? Jawab, apa masalah ayah sama ibu? Tari, apa masalahnya ayah sama ibu? Jawab kalau ayah tanya. Kamu gak usah ikut campur. Tari, udah jangan nangis ya. Ku terbangun lagi. Ibu tuh cuma seorang anak yang gak bisa memenuhi ekspektasi orang. Ekspektasi siapa? Ya papa lah, siapa lagi? Are you okay? Gimana ya rasanya kayak lo? Lo punya rumah, tahu kemana harus pulang. Banyak orang yang gak bisa ngerasain itu. Contohnya gue. Harusnya kalian berdua bersyukur. Apa yang kalian gak punya? Punya trauma, punya masalah ngutarain apa yang Tari rasain. Itu yang Tari punya ya. Maafin ibu. Boleh ya, sekali aja Tari nangis. Sekali saja ku menangis. Ku tak ingin lagi membohongi diri. Kali ini kita harus hadapin deh. Ku ingin belajar. Yang pertama, latar belakang. Film merupakan bentuk karya seni yang menggabungkan unsur visual, suara, dan narasi untuk menyampaikan pesan kepada penonton. Menurut Broadwell dan Thompson, film tidak hanya sekedar hiburan, melainkan juga bentuk untuk mengekspresikan diri, nilai, dan emosi manusia. Kami memilih film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis karena film ini mengangkat tema yang relevan dengan kehidupan sosial, yaitu tentang penerimaan diri, luka batin, dan keberanian untuk menunjukkan emosi. Dalam masyarakat, kita sering dianggap menangis itu tanda kelemahan, terutama bagi perempuan yang dituntut untuk selalu kuat. Film ini justru hadir untuk menegaskan bahwa menangis ini adalah bentuk keberanian dari bagian proses penyembuhan diri. Oke, selanjutnya analisis film. Yang pertama, secara kreatif. Film ini memadukan keindahan visual, pencahayaan, dan musik untuk menggambarkan emosi tokoh utama. Adegan ketika Tari menangis di kamarnya menjadi simbol dari puncak emosional film. Ditampilkannya dengan ton warna hangat dan musik lembut. Kreativitas Reka Wijaya terlihat dari kemampuannya menghadirkan kesedihan secara estetis, tanpa harus menggunakan dialog yang berlebihan. Selanjutnya, dari sisi teknologi, film ini menggunakan kamera digital dengan pencahayaan natural serta teknik color grading yang memperkuat suasana. Adegan pembuka yang memperlihatkan hujan divisualisasikan dengan ton biru keabu-abuan untuk menggambarkan kesedihan dan kesepian. Kemudian berubah menjadi warna hangat saat Tari mulai menerima dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya berfungsi teknis, tapi juga bagian penting dalam membangun suasana emosional film. Selanjutnya, dari sisi bisnis, film ini juga kuat dari sisi bisnis karena diproduksi oleh Cinemaco Pictures. Film ini menggunakan strategi promosi digital yang efektif melalui media sosial, trailer sinematik, dan wawancara daring. Strategi rilis ganda baik di bioskop maupun di platform streaming yang menunjukkan adaptasi terhadap tren industri film modern. Dengan begitu, film ini tidak hanya memiliki nilai artistik, tetapi juga nilai ekonomi yang mengandung keberlanjutan di industri perfilman Indonesia. Oke, analisis yang selanjutnya itu adalah analisis film style. Mengacu pada teori Gibbs tahun 2002, analisis film style mencakup noise and scene, sinematografi, editing, dan suara.
Dalam film ini, mise en scene, ruang domestik seperti kamar dan ruang terapi dibuat sederhana dan sepi, mencerminkan kesunyian batin dari Tari. Lalu sinematografi, ton warna dingin dan pencahayaan yang lembut memperkuat suasana sedih dan kontemplatif. Selanjutnya ada editing, transisi halus dan tempo yang lambat membantu penonton ikut merasakan proses reflektif tokoh utama. Selanjutnya ada suara, musik yang lembut dan tangisan tertahan memberi kekuatan emosional yang kuat, menegaskan tema penyembuhan diri. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke analisis film form dari film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Jadi film form itu adalah cara seluruh elemen dalam film saling terkait atau saling berkorelasi, membentuk makna. Dalam film ini struktur ceritanya mengikuti pola, eksposisi, komplikasi, klimaks, lalu resolusi. Motif hujan, musik lembut, dan air mata muncul berulang kali. Ini merupakan film form dari film ini. Selain itu, perbedaan tempo antara adegan emosional dan adegan reflektif yang muncul sesekali menambah kesan ambiguitas dalam kedalaman karakter Tari, menggambarkan bahwa memori manusia seringkali tidak linear, tetapi penuh luka dan pencarian makna. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dari analisis film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Secara keseluruhan, film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis berhasil memadukan aspek kreatif, teknologi, dan bisnis dengan harmonis. Film ini bukan hanya kisah personal, tetapi tentang perempuan yang berjuang menghadapi emosinya. Film ini juga bercerita tentang refleksi sosial tentang pentingnya ruang bagi ekspresi untuk mengekspresikan perasaan, terutama dalam budaya yang sering menekankan kesedihan. Film ini juga mengajak penonton untuk berani menghadapi rasa sakit dan mengekspresikan perasaannya untuk menerima bahwa menangis bukanlah kelemahan, tetapi bentuk kekuatan manusia yang paling jujur. Dengan pendekatan estetis dan naratif yang halus, film ini membuktikan bahwa sinema Indonesia semakin matang dalam mengolah tema psikologis dan emosional secara mendalam.